Shalom kasih Kristus, jumpa kembali dalam renungan hari ini. Tetaplah melekat dalam Tuhan, kiranya kebahagiaan, sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera melingkupi kita semua. Kita berdoa, karena kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hari ini, kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami semakin didewasakan, dan kami terus dibukakan pikiran kami untuk mengerti tentang pengiringan dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mudah mengeluh ketika kami menghadapi proses yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Mungkin sekalipun dalam keadaan susah, penderitaan, biarlah kami tetap mengucap syukur karena semua itu adalah proses dari Engkau Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Maka dalam Tuhan bertema berani menderita, terdapat dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian juga dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Kasih Kristus, ingat tentang istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dari istilah ini terkadang atau bahkan kebanyakan hidup tidak dimulai dari sesuatu yang senang terlebih dahulu. Terkadang diawali dari penderitaan. Kasih Kristus, ayat yang baru kita dengarkan di Matius 16 ayat 24 adalah setelah Kristus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Dengan menyampaikan hal itu berarti Yesus telah siap dan bersedia untuk menderita, tercatat dalam Matius 16 ayat 21. Jadi apa yang disampaikan Yesus memberi arti pada murid-muridnya sekarang bahwa mereka juga harus berani menderita dan harus siap serta bersedia untuk itu. Berani menderita atau yang dimaksud dengan salib di sini bukan menderita memikul salib sampai mati seperti Yesus. Salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Hal ini mungkin meliputi segala masalah atau kemalangan karena diizinkan Tuhan, penganiayaan karena iman dan kebenaran. Segala kesukaran dan penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen biasanya disebut salib. Mengapa? Mungkin dikaitkan dengan penderitaan Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi penderitaan yang dialami Kristus karena ketaatannya. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa penderitaan itu semata-mata sesuatu proses ketaatan sebagai wujud kasih. Demikian juga dengan kita seharusnya bersedia menerima segala kesukaran dan kita berani memikulnya. Karena Yesus telah melakukannya lebih dahulu untuk kita, seharusnya kita juga mau menanggungnya bila kita mengasihi Tuhan. Setiap orang Kristen seharusnya sadar akan arti salib dan berani, karena setiap orang memiliki salibnya masing-masing dan hal itu harus memikulnya sendiri-sendiri. Salib yang kita alami adalah milik kita sendiri. Semestinya kita menyambutnya bila salib itu adalah proses. Seringkali kita cenderung berpikir bahwa kita sanggup memikul salib orang lain dengan lebih baik daripada salib kita sendiri. Namun, yang terbaik adalah kita harus memikul salib kita masing-masing sebaik-baiknya. Salib itu pasti ada di tengah perjalanan iman kita, dan itu memang tersedia bagi kita. Kita tidak boleh membuat salib bagi diri kita sendiri, tetapi harus menerimanya saat Allah menaruh dalam perjalanan iman kita. Saat kita mengalami salib, kita harus berani menanggungnya dan jangan sampai kehilangan. Karena salib yang ditanggungkan kepada kita akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dan menjadi alat Tuhan. Kita harus mengelola salib itu dengan baik. Jangan sampai penderitaan yang kita alami tidak dan bukan menjadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Berani memikul salib berarti berani menyangkal diri dan sabar dalam penderitaan. Karena semua ini adalah pelajaran yang berat yang tidak dapat dipelajari jika kita berpikir secara kedagingan. Karena itu
Kita harus menggunakan pikiran seperti yang ada pada Tuhan Yesus dan memperhatikan nasihat yang Ia berikan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami berani menderita atau berani pikul salib Tuhan. Karena itu bukanlah penderitaan, melainkan proses untuk menjadikan kami semakin dewasa, menjadikan kami semakin terus lebih menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang Tuhan proses menjadi satu hal yang baik, sebagaimana apa yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan. Biarlah penderitaan bukanlah segala-galanya, melainkan penderitaan adalah awal dari kemuliaan sebagaimana Engkau telah menerimanya Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.